Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sumaima Salawat, mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Halo, perkenalkan saya Caheni Zaskia Halik. Perkenalkan nama saya Adelia dengan NIM 1057211103324. Dan selamat datang di video presentasi kami yang berjudul Strategi Komunikasi Bisnis Melalui Media Sosial di Era Digital. Di era yang serba cepat ini, media sosial tidak hanya menjadi tempat berbagi informasi, tetapi juga menjadi ruang strategis bagi pelaku bisnis yang membangun hubungan, melakukan promosi, serta meningkatkan citra dan kepercayaan konsumen. Melalui presentasi ini, kami akan membahas bagaimana komunikasi bisnis dapat berjalan lebih efektif dengan memanfaatkan media sosial, mulai dari konten kreatif, interaksi dua arah, hingga pentingnya menjaga etika dan reputasi digital. Harapannya materi ini dapat memberikan wawasan baru serta menjadi referensi bagi siapa saja yang ingin mengembangkan bisnis di dunia digital. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada era digital, media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube telah mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan melalui promosi cepat dan tanpa batas. Di Indonesia, media sosial menjadi bagian penting dari gaya hidup dan pasar modern, membuka peluang sekaligus tantangan bagi bisnis untuk membangun strategi komunikasi yang efektif. Dengan perencanaan yang tepat, media sosial dapat memperkuat loyalitas pelanggan serta menyediakan data penting untuk analisis perilaku konsumen dan penyesuaian strategi pemasaran. Yang pertama yaitu penelitian terdahulu terkait strategi komunikasi bisnis melalui media sosial di era digital. Media sosial kini menjadi alat utama dalam strategi komunikasi bisnis modern karena mampu mempercepat interaksi antara perusahaan dan pelanggan secara efisien dan tepat sasaran. Dengan dukungan algoritma, fitur iklan berbayar, konten bersponsor, dan analitik real time, perusahaan dapat mempromosikan produk dengan biaya rendah sekaligus menyesuaikan strategi secara fleksibel. Melalui influencer marketing dan storytelling autentik, media sosial membangun citra merek dan memperkuat loyalitas konsumen lewat komunikasi dua arah yang ramah dan empatik. Meski menghadapi tantangan seperti perubahan algoritma dan persaingan ketat, media sosial tetap menjadi platform interaktif yang menghubungkan bisnis dan pelanggan secara berkelanjutan melalui keterlibatan emosional dan kepercayaan di era digital yang kompetitif. Selanjutnya yaitu teori-teori terkait strategi komunikasi bisnis melalui media sosial di era digital. Yang pertama yaitu teori komunikasi bisnis digital. Komunikasi di media sosial harus bersifat dua arah, bukan hanya menyampaikan informasi. Interaksi yang aktif dan humanis membantu menciptakan hubungan emosional, meningkatkan kepercayaan serta loyalitas konsumen. Yang kedua yaitu teori pemasaran digital dan media sosial. Pemasaran digital fokus pada personalisasi pesan, segmentasi pasar yang tepat, serta penggunaan konten kreatif. Influencer marketing, storytelling, dan konsistensi visual mampu membangun citra merek dan meningkatkan kesadaran serta loyalitas konsumen. Yang ketiga yaitu teori manajemen krisis dan etika komunikasi digital. Reputasi perusahaan harus dijaga melalui komunikasi yang etis, jujur, dan transparan. Respons cepat dan profesional diperlukan untuk mengatasi komentar negatif agar kepercayaan publik tetap terjaga. Yang keempat yaitu teori analitik media sosial dan pengambilan keputusan. Data media sosial digunakan untuk memahami perilaku konsumen, tren, dan efektivitas kampanye. Analitik membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat sasaran dan efisien. Yang kelima yaitu teori daya saing bisnis di era digital. Perusahaan harus beradaptasi dengan teknologi seperti AI, big data, dan social commerce. Inovasi berkelanjutan serta pendekatan etis diperlukan agar bisnis tetap kompetitif dan memberi dampak sosial yang positif. Baik, langsung saja selanjutnya ada bagian C, pembahasan rumusan masalah.
Yang pertama, pengaruh media sosial sebagai sarana komunikasi bisnis dalam era digital, efektivitas promosi dan pemasaran produk. Yang kedua, strategi komunikasi bisnis yang efektif melalui media sosial untuk membangun hubungan yang positif dengan konsumen. Yang ketiga, faktor-faktor yang menjadi tantangan dan peluang dalam penerapan strategi komunikasi bisnis melalui media sosial di era digital. Dan yang keempat, pelaku bisnis di Indonesia memanfaatkan media sosial dalam meningkatkan daya saing bisnisnya di tengah era digital yang dinamis. Selanjutnya, ada kesimpulan. Strategi komunikasi bisnis melalui media sosial sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas promosi, memperkuat hubungan dengan konsumen, dan menambah daya saing bisnis di era digital. Dengan media sosial, bisnis dapat mencapai audiens yang luas secara cepat dan efisien, serta membangun interaksi dua arah yang memperkuat loyalitas pelanggan, meski dihadapkan pada tantangan seperti perubahan algoritma, persaingan konten, keterbatasan anggaran, dan regulasi privasi. Bisnis ini bisa memanfaatkan peluang dari personalisasi pesan, tren video pendek, social commerce, kolaborasi influencer, dan teknologi baru seperti metaverse. Pendekatan yang adaptif, konsisten, dan humanis menjadi kunci keberhasilan di lanskap digital yang dinamis. Demikian presentasi kami tentang strategi komunikasi bisnis melalui media sosial di era digital. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya komunikasi yang efektif dalam dunia bisnis modern. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.